Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Puja Lesmana. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah produk. Sebenarnya ada dua produk nih ya. Ada dua produk alarm atau pengaman motor nih. Ya, banyak yang request, tolong dong bang, review, tolong dong. Gimana sih cara pasangnya nih? Nah, kali ini aku akan bakal review sama nanti. Gimana caranya si motor ini bekerja. Nah, tonton terus di channel ini, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, oke. Nah, aku siapin alat-alatnya ya teman-teman. Nih di sini ada power supply. Nah, ini adjustable, bisa disetting ya. Ini saya pakai 12 volt karena kan kalau di motor itu kan standarnya aki motor kan 12 volt nih ya, saya pakai 12 volt ini. Nah, sini ada kabel hitam negatif dan kabel merah itu positif. Nah, di sini juga saya pakai kipas angin nih, kipas angin bekas motherboard ya PC. Ini sebagai pengganti motor. Nah, nanti kita coba. Nah, di sini ada juga buzzer ya. Ini buzzer. Ini sebagai nanti bipnya, alarmnya. Nah, kali ini aku akan mereview yang produk yang ini dulu nih teman-teman nih. Nih iNex pengaman motor pakai sensor magnet. Gimana sih cara kerjanya? Oke, langsung aja saya buka nih. Apa sih dalemannya alat ini dan dijual berapa sih gitu kan. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan penasaran, saya taruh di link deskripsinya ya, untuk apa misalkan lihat atau jika ingin beli nanti saya taruh di link deskripsinya. Nah, di dalamnya apa aja sih? Di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ada apa aja? Rapi ya. Ada modulnya nih, coba lihat, ada modulnya. Ini modul, ini ada sensor magnet ya. Ini ya sensor magnetnya. Kita coba buka. Oke, oh ada modul ini, panduannya, ada panduannya juga. Oke, kita lihat seperti ini, mereknya iNex ya. Ini bisa dipakai di semua motor ya, Honda, Kawasaki, Suzuki dan lain-lain ya. Ini di sini keterangannya sudah ada ya, sudah lengkap ya. Di sini semua tipe, semua merek motor. Nah, di sini untuk Yamaha biasanya untuk kabel kontak yang diputus. Oh, berarti kabel kontak positif sih biasanya. Ini warna coklat untuk si brand Yamaha. Ini Kawasaki juga sama, coklat. Untuk Suzuki orange, tapi untuk Honda sih belum ada ya. Oke. Di sini ini terlihat ya teman-teman, cara pasangnya cukup jelas sekali, cukup rapi. Layout dan wiringnya cukup rapi. Di sini ada 1 2 3. Oh, ada berarti ada 3 ya. 3 kabel dan 4 untuk sensor nih teman-teman. Nih ada sensornya nih tuh. Coba kita buka alatnya. Wow, susah juga ya. Berapa kabel? Saya coba. Oh, ini lebih nih teman-teman. Ini untuk merah. Oke, ini seperti ini teman-teman, panjang juga ya. Ini modulnya nih, ini modul. Ini hanya pengaman motor saja, tanpa alarm atau tanpa timer ya teman-teman.
Nah, di sini ada 2 buah sensor. Untuk sensor yang dipasang di belakang bodi motor ini ya, ini cukup kecil. Nah, kita jelasin wiringnya terlebih dahulu sebelum kita coba di sini. Nah, untuk kabel warna hitam, nah ini terlihat ya teman-teman, ini ke ground atau negatif, atau kalau kita pasang di motor itu kita tempelkan di bodi rangka motor ya, karena kan kalau setiap motor itu pasti rangka bodinya itu bermuatan negatif ya dari aki. Nah, ini ke sini berarti dia nyambung nih. Ini kabel hitam ini sama ground yang di atau negatif di aki atau baterai motor ini pasti nyambung nih, artinya ground. GND ini ground. Nah, kabel yang ini ya teman-teman. Dan untuk kabel biru, nah si biru mana biru nih? Nah ini biru. Nah ini dia ke kelistrikan motor, berarti output ya teman-teman, nih output ke kelistrikan. Nah di sini kabel merah ini berarti kabel dari kunci kontak yang diputus. Jadi ini bisa artinya kabel merah ini adalah positif dari baterai. Nah, positif dari baterai nih. Nah, ini positif dari baterai, ini kan bener kan dong, bener. Positif baterai masuk ke kontak kunci dan kontak kunci masuk ke kabel merah nih, berarti dia positif. Nah, yang ini di-cut. Nah, potongannya ini masuk ke kabel biru. Nah, sebagai output dari si alat ini. Nah, untuk sensor ini bisa dipasang di mana aja, asal dibalik di belakang cover bodi motor. Nah, gitu teman-teman. Gimana sih caranya, cara kerjanya? Oke. Kita buktiin, kita coba dan kita tes ya. Oke teman-teman, kita lanjut yang tadi. Nah, di sini ada kabel merah di alat ini ya, di alat pengaman motor ini ada kabel merah, artinya kabel merah ini menuju ke positif daripada kunci kontak motor kalian ya. Nah, positif kita sambungin aja ke merah ini ya, positif dari power supply. Nah ini kita anggap aja baterai motor atau aki motor kita. Nah kita sambungin aja. Kita matiin dulu deh. Oke, kita sambungin aja. Gimana sih caranya alat ini bekerja seperti apa? Kita analogikan atau kita contohkan di ini sih ya. Sebelum kita langsung praktekin ke motor, alangkah baiknya kita coba dulu di alat ini gitu kan. Gimana sih cara kerjanya, kayak gimana sih gitu kan. Nah ini seperti ini nih. Nah, untuk merah itu di jalur positif, dan selanjutnya untuk kabel hitam ini hitam kita sambungin. Nah kalau ini artinya ya, kalau di motor itu berarti kita sambungin ke bodi motor ya teman-teman, ke rangka atau rangka motor. Nah artinya seperti itu. Nah, kita contohnya seperti itu, kita sambungin. Anggap aja ini bodi motor, karena bodi motor itu biasanya sih negatif, muatan negatif dari aki motor. Nah oh iya teman-teman, saya lupa tadi, setelah sebelumnya kan di gambar ini kan nggak ada nih warna ini nih, kuning sama hijau. Nah tadi saya cek ternyata ini jalur untuk output si bip ya. Nah jalur bip gimana sih? Nah, ya udah nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Yang pasti ini adalah output untuk alarm ya, menandakan bahwa alat ini bekerja gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini udah merah positif, udah hitam negatif, udah. Ini sensor di sini kita siapin juga, ini sensornya kan, ini magnetnya, ini sensor penerima magnetnya.
Terus untuk outputnya ini warna biru. Nah ini teman, jangan lupa. Nah ini kita anggap motor, kelistrikan motor, dimana kabel kuning ini putusan ya dari kunci kontak. Artinya kita anggap aja di motor ini outputnya teman-teman, ini output kan, ini outputnya seperti ini. Oke, nah untuk yang warna hitam ini seperti saya bilang tadi, kita sambungkan ke negatif, jangan lupa negatif. Nah ini diibaratkan kunci kontak ya teman-teman, dimana kunci kontak kita on atau klik gitu kan. Nah seperti ini, pengaman ini bekerja, tapi si mesin motor tidak bekerja. Nah kalaupun ada yang bobol atau ada niat tidak baik atau curanmor kepada motor kita, ini nggak akan bisa teman-teman, karena dia nggak akan tahu posisi sebenarnya motor itu dipakai pengaman ini gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Sebelum sensor ini kita dekatkan ke sensor penerima ini teman-teman, ini nggak akan jalan sama sekali gitu. Alangkah lebih baiknya teman-teman pakai alat flasher untuk bip, supaya ada kejut, kayak bikin panik lah gitu kan. Tapi itu biasanya rangkaiannya terpisah atau dijualnya terpisah sih. Ini hanya alat pengamannya aja gitu kan. Terima kasih. Nah kita coba ya teman-teman. Nah ketika kita dekatkan, ini akan menyala teman-teman. Ini artinya mesin ini udah siap di starter teman-teman ya. Kita coba lagi, matikan power supply nya. Jadi sistem ini dinamakan auto lock gitu kan. Ketika dimatikan terus dinyalakan lagi, otomatis terkunci ya, terkunci oleh alat ini, jadi nggak akan nyala gitu. Kita dekatkan lagi seperti ini, dia nyala lagi gitu teman-teman. Tapi gimana sih fungsinya ini? Nah gitu, saya akan pakai bip ya teman-teman, bip. Saya akan pakai buzzer ini. Nah kalian bisa pakai alat flasher, itu lebih bagus lagi sih. Kalau ini kan ibaratnya pasif ya. Nah, kita sambungkan aja seperti ini. Ini menandakan bahwa, untuk menandakan bahwa si alat ini bekerja, atau istilahnya monitor gitu. Oke, kita taruh, kita nyalakan. Nah seperti ini. Kalau kita pakai flasher itu suaranya putus-putus. Ini karena belum ada flashernya ya, seperti ini teman-teman. Nah saya coba dekatkan, nyalakan dengan alat ini, sensor magnet ini. Kita dekatkan. Nah si bipnya mati ya, alat si kipas atau kita anggap mesin motor ini nyala teman-teman, kelistrikannya nyala, jadi siap untuk di starter. Nah seperti itu teman-teman untuk review produk ini ya, untuk yang tipe ini ya, iNex ya, seperti ini teman-teman. Jangan lupa di komen kalau misalkan ada pertanyaan atau segala macam, komen di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan ikuti terus video-video berikutnya. Oke, terima kasih.